Jadi inspirasi kita seringkali dibatalkan oleh keinginan kita untuk sekedar bercakap-cakap, bercuap-cuap tanpa lihat referensinya. Jadi kata itu yang mesti kita perhatikan ya. Komunis lawannya adalah kapitalis. Sekarang kita tanya, sila kelima itu komunis atau kapitalis? Berani adukan dalil, nanti saya koreksi. Pasti komunistis, tidak kapitalistis. Atau bagian yang lebih enteng dari komunis adalah sosialistis. Itu dasarnya. Kalau kita pergi bahkan pada filsafat politik, seluruh pembuka agama Katolik di Amerika Latin adalah komunis. Selamat sore semuanya. Selamat sore para aktivis, selamat sore kawan-kawanku semuanya. Selamat datang Bung Rocky, atau kalau dalam bahasa daerah kita di sini panggilnya Cak Rocky, Cak Rocky Gerung. Saya rasa untuk CV-nya Rocky Gerung tidak perlu kita bacakan ya karena terlalu panjang. Oke, semangat ya. Oke, definisi mahasiswa menurut narasumber. Pertama dari Cak Rocky, bagaimana definisi mahasiswa, Cak Rocky? Mahasiswa itu makhluk anarkis yang paling bermutu. Tadi moderator mengatakan jangan anarkis, saya anjurkan anarkis. Karena banyak istilah yang dimanipulasi oleh kekuasaan. Jangan anarkis. Dia nggak tahu bahwa para pemikir kebudayaan, para penerima Nobel, semua adalah anarkis. Anarkis itu datang dari asal kata anarko, artinya anti kepala, anti kekuasaan. Jadi orang yang paling anarkis adalah orang yang paling menginginkan perdamaian, kedamaian. Itu salah dalam terminologi itu. Kaum anarko-sindikalis adalah mereka yang menginginkan keadilan sosial. Jauh sekali pengertian kita tentang anarkis dan apa yang ada di ensiklopedia. Jadi mahasiswa pasti tidak menghendaki kepalanya diatur-atur oleh orang yang nggak punya kepala. Itu dasarnya. Jadi betul CV-nya nggak usah dibaca, karena seringkali orang tanya Pak Rocky, Pak Saud, kurikulum vitae Anda apa itu? Tahu artinya kurikulum vitae? Riwayat hidup bahasa Indonesianya. Riwayat hidup baru lengkap ketika orangnya udah mati. That's the logic itu. Jadi nggak mungkin Anda punya riwayat hidup ketika Anda masih hidup, ongoing, in the making. Jadi penting untuk memikirkan itu. Yang kedua, yang terakhir, soal definisi mahasiswa. Mahasiswa hidup dengan mengolah pikiran, dan pikiran hanya disebut pikiran kalau ada kerusuhan dalam berpikir. Itu intinya kan. Mendebat seseorang itu namanya ciri mahasiswa berpikir. Jadi biasakan aja debat siapapun yang ada di sini. Dasarnya adalah Anda harus berpikir. Walaupun data Anda salah, nggak ada soal. Yang penting Anda ucapkan pikiran Anda. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Itulah hasilnya. Nanti diterjemahkan oleh anak bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan bicara panjang lebar, tapi itu jawaban pertama untuk pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaan untuk Cak Rocky. Ini Cak Rocky, saya di sini bukan rejim, bukan pemerintahan. Jadi saya jangan diserang juga.
seperti itu. Saya nggak serang, saya mengkoreksi supaya Anda jangan jadi bagian dari rejim yang dulu itu. Oke. Cak Rocky ini identik dengan kata dungu. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus paham. Kenapa sih Cak Rocky ini kok selalu mengatakan dungu? Nanti akan kita bahas. Selalu ada yang mengacungkan tangan, ya. Silakan kawan. Dari sini Mas, dari sini Mas. Oke, baik, terima kasih saya sampaikan khususnya kepada Bung Rocky. Beliau tadi mengatakan bahwasanya mahasiswa adalah makhluk anarkis yang bermutu. Saya jawab, Bung Rocky adalah pemikir anarkis yang bermutu. Begitu mungkin. Pertanyaan saya sederhana, Bung Rocky, gini ya. Apakah pemikir politik yang agamis bisa dikorelasikan dengan pemikiran politik yang komunis? Karena bagi saya, kedua pemikiran ini sangat menghantui pemuda Indonesia. Sehingga saya ingin tahu dari Bung Rocky langsung, bisa nggak dikorelasikan pemikiran yang agamis dikorelasikan dengan pemikiran yang komunis? Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi pertanyaannya seperti itu, keren-keren. Bisa masuk dijawab Cak Rocky? Silakan Cak Rocky. Jadi tidak ada batasan. Monggo. Pasti saya bisa jawab. Agamis dan komunis, dua-duanya ada di Pancasila. Saya tahu Anda tak napas. Sila pertama adalah sila yang agamis. Sila kelima adalah sila yang komunis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada pengertian komunis, komunal, keseluruhan. Pertanyaan dia, agamis dan komunis. Bukan agamis dan komunisme, beda komunis dan komunisme. Komunisme ada ismnya di situ, komunisme, ajaran Lenin, datang dari filsafat Marx. Apakah Marx orang komunis? Bukan. Marx seorang pemikir bebas tentang keadilan sosial. Jadi inspirasi kita seringkali dibatalkan oleh keinginan kita untuk sekedar bercakap-cakap, bercuap-cuap tanpa lihat referensinya. Jadi kata itu yang mesti kita perhatikan ya. Komunis lawannya adalah kapitalis. Sekarang kita tanya, sila kelima itu komunis atau kapitalis? Berani ajukan dalil. Nanti saya koreksi. Pasti komunistis, tidak kapitalistis. Atau bagian yang lebih enteng dari komunis adalah sosialistis. Itu dasarnya. Kalau kita pergi bahkan pada filsafat politik, seluruh pembuka agama Katolik di Amerika Latin adalah komunis. Karena menghendaki keadilan sosial. Itu. Jadi kita disulap seolah-olah nggak boleh berpikir tentang komunis atau agamis. Seolah dibikin perbedaan antara komunis dan agamis. Komunisme adalah agama sekuler. Tetapi ada peristiwa di Indonesia yang membuat masalah itu jadi masalah politik. Kan itu dasarnya kan? Karena ada doktrin di situ bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai melalui perjuangan politik yang disebut class struggle. Padahal ideologi komunis di Eropa udah berubah. Kira-kira 20-30 tahun lalu, Partai Komunis Eropa yang basisnya adalah partai buruh mengubah anggaran dasarnya dari ideologi perjuangan class struggle, paham ya? Class struggle, perjuangan antara buruh dan majikan, berubah menjadi perjuangan parlementarian. Karena orang Eropa menganggap bahwa percuma ada duel di jalanan bila otak kita mampu untuk mempengaruhi kebijakan di parlemen. Ketika partai buruh
yang berani komunis dipimpin oleh Billy Bang, dirubah anggaran dasarnya. Itu dasarnya. Jadi saya ingin mahasiswa tertipu di dalam membahas konsep-konsep yang asal iya ini iya, tetapi mesti ada keterangannya tuh. Anda setuju nggak komunisme? Anda boleh, silakan. Anda setuju nggak Islamisme? Silakan. Selama itu di dataran pikiran, begitu masuk dataran politik, tentu orang akan bilang komunisme itu intinya adalah pemerintahan otoriter, totaliter. Anda setuju nggak pemerintahan totaliter? Itu konsekuensinya. Di mana di negeri ini pemerintahan komunis yang tidak totaliter? Karena komunisme mengajarkan satu ideologi tunggal. Itu dasarnya. Nggak boleh ideologi lain. Di zaman Mao, semua orang di Cina itu pakai baju seragam, berpikirnya seragam, pendidikannya seragam, disuruh berdoa agamis, Tuhan beri kami roti, nggak ada roti yang turun, diganti doanya tuh, tutup mata anak-anak tuh. Ketua Mao beri kami roti, dalam 1 menit seluruh roti ada di situ, ditaruh sama gurunya tuh. Itu namanya manipulasi pikiran ya. Hanya Mao Zedong yang bisa memberi Anda roti, Tuhan tidak bisa memberi roti. Itu contoh indoktrinasi. Kalau roti jadi BLT, Anda tutup mata BLT tiba. Sama juga poinnya tuh. Seolah-olah kita nggak bisa, tadi diterangkan oleh Pak Habib, kita nggak bisa mengakumulasi APBN itu untuk kepentingan generasi baru. Itu yang menyebabkan pemerintah menganggap bahwa dengan memberi BLT terus-menerus, pikiran mahasiswa bisa dikontrol. Dengan memberi KIP terus-menerus, huru hara di kampus bisa dikendalikan. Ngaco. Anda dapat berapa KIP? 6 juta setahun. Anda berhak dapat 10 kali lipat. 60 juta mestinya. Tapi Anda bangga 6 juta, nggak boleh kritik pemerintah. Karena pemerintah beri kalian uang. Itu uang saya, uang moderator, uang Pak Habib. Itu uang Pak Saud, dikumpulkan dari pajak, karena itu perintah konstitusi. Pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kewajiban dia yang menjadi hak kita. Ngapain kita? Buat apa saya punya kewajiban menghormati pemerintah? Karena dia kasih saya beasiswa. Apa haknya? Coba kita uji dulu pikiran ini. Apakah saya wajib menghormati pemerintah yang memberi saya beasiswa? Wajib nggak? Tidak. Karena pemerintah wajib menjalankan itu. Itu hak saya, bukan hak pemerintah. Hak bagian fakultas hukum, hak sifatnya fakultatif, bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Tetapi perintah konstitusi sifatnya imperatif. Dapat nggak poin itu? Pemerintah wajib mengeluarkan 20% buat pendidikan, wajib dia kasih ke saya. Maka saya bilang, wah hebat pemerintah. Loh itu perintah konstitusi buat saya. Apa yang hebat di situ? Polisi nangkap maling, oh hebat. Loh itu tugas polisi yang nangkap maling. Gak ada yang hebat di situ. Sesuatu hebat kalau dilakukan beyond the call of duty. Gitu bahasa Inggrisnya. Melampaui tugas yang dibebankan pada dia. Kalau polisi menangkap maling biasa, polisi menangkap koruptor, nah itu luar biasa. Jadi biasakan untuk kritis pada hal-hal yang dipalsukan itu. Saya sampai di situ dulu ya.